Oke, oke, oke. Nah, kalau Cirita ngelihat ke emiten atau sektor komoditas dulu, kita lihat secara Hmm. sektoral nih, Ci. Komoditas Hmm. ini apakah bakal lanjut rally atau gimana nih nasibnya? Karena kan harga komoditasnya masih tinggi, tapi beberapa Iya. emiten itu banyak yang stuck gitu sebenarnya kita bilang harganya. Di situ-situ aja sebenarnya. Nah, ini Hmm. menarik sebenarnya untuk kita Eh, perhatikan. sebenarnya sebenarnya kalau misalnya kita bilang dunia akan masuk resesi, kalau resesi itu biasa sebenarnya komoditas itu akan melemah. Karena Hmm. dipercaya daya beli orang akan berkurang. Jadi karena demand itu biasanya dipercaya akan berkurang, maka harga komoditas itu turun. Tapi untuk beberapa komoditas seperti komoditas energi ya kayak oil, gas dan coal itu nggak bisa di orang tuh berkurang. Kenapa? Ini ada faktor perang Rusia. Selama Rusianya masih istilahnya nggak mau mengalirkan gas dengan lancar, orang akan cari alternatif lain seperti batu bara. Maka batu bara itu turun-turun-turun ya pasti dia balik lagi. Karena untuk sampai aku rasa sih sampai uh, tahun depan awal mungkin komoditas yang seperti ini ya yang energi itu ya dikonsider seperti energi ya minyak, gas dan batu bara itu belum bisa aku rasa belum bisa untuk koreksi yang jauh banget. Jadi karena itu masih kayak kebutuhan sih. Tapi seperti kayak nikel, koper, timah itu mungkin akan terjadi pelemahan karena itu kan lebih kayak kebutuhan yang nggak terlalu penting seperti dipercaya tuh kayak nikel, timah itu untuk EV. Saat ini kan orang daripada beli EV, ini lagi Iya. resesi nih, lagi inflasi barang-barang semua mahal daripada beli kendaraan ya udahlah naik kendaraan umum dulu deh atau nggak nebengin orang dulu deh ya Iya. atau ya udah kita nggak ganti mobil gas mahal nih minyak minyak mahal nih ya udah aku nebeng temen atau ya mungkin ya naik kendaraan umum gitu jadi karena itu eh, dan China juga masih belum totally open kan selama China juga masih menutup diri ya konsumsi paling besar kan salah satu di Cina. Jadi itu juga masih akan membuat komoditas seperti metal itu masih akan nggak sekuat sebelumnya. Mungkin untuk Hmm. rebound-rebound kayak kemarin bisa karena setelah turun-turun jauh kan orang mulai oh ada komoditas murah mungkin ada yang perlu untuk nimbun istilahnya dibeli. Nah itu akan terjadi lonjakan. Tapi Hmm. untuk naik kayak tinggi banget mungkin belum kali ya. Selama masih wacana masih ngomongin soal resesi, inflasi, mungkin itu masih akan lemah. Mungkin nanti Oh. tahun depan. Tahun depan setelah inflasinya mungkin udah lebih stabil, dipercaya bahwa inflasi ini akan picking up mungkin sekitar September. Mungkin Hmm. sekitar September habis itu mungkin dia akan lebih pelan. Nah, setelah turun-turun-turun mungkin nanti tahun depan uh, setelah inflasinya udah mulai terkendali, mungkin Fed akan mulai menurunkan suku bunga. Nah, mulai menurunkan suku bunga, mungkin daya beli mulai ada, ya mungkin itu Iya, cerita akan beda lagi sih. iya, iya, iya. Kalau suku bunga diturunin berarti ini bisa aja negara kita kena spillover efek positif gitu ya. Kalau Iya. Dan suku bunga kalau turun itu paling sensitif itu ini saham-saham teknologi karena dianggap teknologi atau tech stock itu banyak burning money. Burning money kan ah, butuh pinjaman. Pinjaman kalau suku bunganya mahal ya sentimennya kurang lah. Tapi kalau iya, begitu suku bunganya turun, wah orang udah kan hunting. Nah, ini juga yang akan kita spill nanti tentang beli iya. saham-saham apa nih buat tahun depan. Mantap, Ci. Troopers, pastikan Eh, di-share ya ini Instagram live-nya ke teman-temannya. Kita bakal spill over lagi, spill aja spill over my body jadinya. tips untuk mendapatkan dan juga memilih emiten-emiten yang menarik gitu ya. Ini Iya. hingga di akhir 2022 nih. Nah, jangan lupa juga untuk tag
Instagram Story, screenshot dan juga post di Instagram Story untuk Instagram Live malam hari ini. Tag ke Sukor Sekuritas, ke Cirita Effendi, ke saya juga boleh untuk mendapatkan buku ini, Merdeka Finansial dengan Investasi Saham. Oke, Cirita, ini kita boleh nih ya mulai jawab-jawab pertanyaan dari para cuan troopers. Udah Iya. kekumpul Tapi aku nggak bisa lihat question ya. Ini questionnya. kayaknya IG aku kayak freeze gitu loh. Jadi nggak Oh, bisa lihat apa-apa. Ntar kamu oke. yang bacain aja. Aku bacain ya. Mm. Nah, ini kita pilih salah satu pertanyaan yang paling banyak. Oh, yang mirip-mirip karena banyak banget nih. Ini boleh deh lanjutin yang tadi nih, Ci. Sedikit aja. Ini ada Apa? pertanyaan dari @zerohen. Saham friend itu calon multi bagger nggak, Cirita? Bisa sih, bisa. Tapi kan karena kan dia mulai dari berapa? 80 ya kali 2 paling Satu cuman berapa? bagger ya. Heeh. Iya bisa ya kalau Ya, mulainya harga segitu. Tapi tetap sekarang kan ada rumor bahwa itu ada investor baru. Nah, ini iya. juga nanti akan kita spill saham-saham yang potensi multi bagger itu memang salah satu ciri-cirinya memang ada investor baru atau investor yang memang mempunyai nama besar yang bisa memberikan ekosistem yang lebih luas untuk company itu. Ya, chances itu ada walaupun kita tetap kawal dengan technical chart ya, karena sekarang kan banyak sekali. Mm-mm. Iya. Oke, suara saya jelas, Cirita? Halo, cek cek cek. Halo, Cirita, suara saya jelas, kedengeran? Nah, ini suara Cirita yang menghilang nih, Ci. Halo, belum belum kedengeran. Mungkin itu ya. Kemute kayaknya Cirita. Nggak mute ya. Ini suaranya tiba-tiba menghilang nih dari Cirita nih. Oke, Cirita keluar dulu. Jadi sobat Cuan Troopers ya, jangan keluar, jangan kemana-mana karena ini Cirita coba reconnect. Kita coba invite lagi. Ada kendala teknis sedikit. Oke, kita invite kembali Cirita. Siap, udah saya invite. Iya, Cirita ada kendala teknis, jadi coba keluar terus nanti masuk lagi. Nah, jangan lupa untuk para Cuan Troopers ya, pertanyaannya dimasukkan di kolom question and answer ya. Oke, ini udah kedengeran, Ci. Oke, Halo. Udah juga. udah, Mantap. udah. Cuan, Cuan Troopers tetap setia menanti nih, Cirita. Mungkin Aduh, thank you banget. boleh diulang sedikit, Ci, tadi bagian terakhir yang tentang penjelasan friend bisa multi bagger Oh karena iya, bla bla. oh iya, heeh. Tahu aja pakai Telkomsel, tapi bahasnya friend. Iya sih, Oh bener, iya, bener banget. bener Iya, jadi juga. gini, kan dia kan tadi ada berita bahwa ada investor baru yaitu Alibaba. Alibaba kalau masuk itu bisa memberikan sentimen yang sangat positif untuk friend karena dia akan masuk istilah mungkin ada kolaborasi apa, mungkin nanti bisa masuk ke dia punya ekosistem yang lebih besar. Jadi itu bisa menunjang uh, istilahnya perkembangan atau ya bisnisnya friend ke depan sih. Ya siapa tahu nanti kalau someday kayaknya si Alibaba aku mau nambah katanya terus gini kurang kayaknya friend bagus nih ya siapa tahu ditambah ntar jadi gede mana tahu gitu jadi ya chances itu ada. Oke, cross finger. Oke, Cirita, tapi kalau ngomong-ngomong tentang Tencent, kayaknya kemarin ada rumor-rumor juga dia nginvest di film gitu, Mari, kata. oh di film di Mari ada. Oh, banyak ya ternyata ya investnya, makanya Ada, udah iya. terbang, udah pada beggar-beggar, Iya, kecuali Mari belum. kecuali Mari Mari belum. Mari iya Mari belum karena harusnya nanti Aba Oh, dulu yang terbang. Jadi dulu kan leadernya Mari, baru uh-uh. abahnya ngekor. Harusnya nanti abah dulu, baru Marinya ngikut. Aba baru Mari. Langsung dicatat ya, John Trooper.
Saya Oke, belum bisa cepat karena teknologi stok nggak akan berjaya di tahun ini, tahun depan. tahun depan. Oke, ini nanti akan di-spill sama Ci Rita belakangan nih ya. Jadi jangan beranjak kemana-mana, Cuan Troopers. Ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini. Saya juga sebenarnya penasaran nih sama ini, Ci. Apa? Eh, ada pertanyaan BBCA, BBRI, ICBP gitu katanya. Ini gimana? Karena kan kalau saya ngelihat korelasinya adalah ketiga ini kan di caps penggerak indeks Benar. gitu ya. Apakah Hmm. di kuartal ketiga ini akan lebih banyak pergerakan di big cap seperti BBCA, BBRI, ICBP gitu? Atau masih lebih ICBP yang second liner sebenarnya? eh sebenarnya ICBP itu diuntungkan dengan penurunan harga komoditas, terutama Mm-mm. kayak gandum segala. Memang bahan utamanya, bahan pokoknya kan ya ICBP itu adalah gandum. Tapi harga sahamnya itu selalu future ke depan, istilahnya saham itu bergerak di depan. Jadi ICBP itu udah rebound dulu Hmm. sebelum harga komoditas benar-benar mengalami penurunan. Iya. Jadi kalau kita lihat dari sekitar Juni ke Juli, ICBP itu sebenarnya dari April Mei dia udah mulai rally. Jadi sekarang udah laggard gitu, udah sekitar Juli, walaupun banyak uh, teman-teman aku juga banyak yang call buy, tapi aku lihat katalisnya apa gitu. Kalau misalnya katanya dia karena harga komoditas, lah itu kan udah price in, komoditasnya udah turun dan harga sahamnya udah rally dari harga yang cuma 6.800 sekarang udah 9 ribuan, jadi udah price in gitu. Nah, untuk bank-bank besar sebenarnya, bank-bank besar kalau kita lihat ya, dari teknikalnya itu belum ada terjadi indikasi potensi kenaikan. Jadi kalau kita lihat sekarang kan aku juga baru belajar ya, baru belajar teknikal, ternyata itu sangat membantu. Kan aku tadi bilang, aku jadi punya mata ketiga nih, matanya di sini nih. Jadi kayak ini kayak belum nih kayak. Jadi Masih kayak bisa tajam. ngelihat gitu loh. Kemarin kayak gitu technical aja udah tajam banget, Ci. Apalagi sekarang nih udah pakai technical juga, Aduh, makin pisau mengerti. kali tajam. Tapi cari guru bener, guru mesti yang bener, guru yang bener, yang pengalamannya jam terbangnya udah lama dan mendedikasikan hidupnya untuk teknikal. Jangan Hmm. yang trading itu takutnya bias. Takutnya gini, kalau kita belajar sama orang yang istilah baru di market, itu pengalaman jam terbang itu nggak bisa bohong, nggak bisa orang baru setahun 2 tahun di market terus sharing, ya bisa tapi kita nyerapnya nggak akan sempurna karena jam terbang dia kan belum terverifikasi kan. Tapi kalau misalnya udah lama, dia udah ngalamin berapa kali krisis, udah teruji lah, itu beda deh, pokoknya benar beda. Aku juga ada berapa kali belajar, ternyata baru kali ini aku benar-benar berasa, wah, aku kebantu banget. Jadi kalau kita lihat dari Big Bang sini, belum ada indikasi lonjakan volume, lonjakan harga, belum ada indikasi mau naik gitu loh. Aku belum ngelihat ini mau naik, malah aku lihat takutnya eh, cenderung turun, kayak mereka mau tadi mau naik tapi kena resist, terus kayak nunggu katalisnya belum ada, dividen kan semuanya udah, mungkin earnings ya, laporan keuangan pasti lumayan sih bang ini, ya mungkin itu. Jadi sementara belum ada kelihatan akan naik, tapi kalau misalnya someday sampai ada major koreksi daripada Big Bang 4 ini, aku sih mau beli sih. Kalau ada terjadi penurunan dan abis itu mereka mulai rebound, mungkin aku mau mau masuk sih beberapa Hmm. bank situ. Oke. Menarik banget ini, Ci. Karena kan kalau kita lihat Big Bang sini koreksinya juga dari awal tahun udah lumayan nih. Kalau memang ada potensi untuk major Iya, correction lagi, ABRI kan di atasnya ada kayak gap-gap kosong gitu kan, belum tertutup benar. gitu. Kalau ada major Heeh. correction, berarti aku boleh ikut cerita nih ya, sama-sama serok. Oh, harus. Siap. Harus dong. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah ini yang menarik adalah, nah ini banyak banget ya yang nanya emiten-emiten energi yang terkait dengan energi nih, Ci. Kayak ITMG, kemudian PTBA, ada yang nanya bahkan Bumi. Ini Hmm. kabarnya seperti apa Hmm. nih?
ke depannya? Ya, saham-saham call sebenarnya seperti tadi kita udah bilang bahwa call itu kelihatannya masih akan cukup bertahan. Kalaupun turun-turun nanti dia balik lagi karena kebutuhan akan batu bara itu masih cukup tinggi, di mana kemarin terjadi disrupt dari supply, udah supply terganggu, sekarang demand ternyata ada terjadi lonjakan karena ada beberapa reason seperti gasnya Rusia yang dia nggak mau alirin, terpaksa mereka cari sumber alternatif lain, yaitu yang paling murah dan paling gampang, yaitu batu bara. Dan untuk sektor batu bara ini, rata-rata sahamnya cukup bagus ya, kayak Bumi kita udah call dari bawah dan sekarang udah 3 digit. Bumi kelihatannya masih cukup strong. Dan ini kalau kita lihat chartnya dia udah berapa nih dari tahun 2021 nih ya. 2000 berapa sih nih tertingginya bisa sampai segini tinggi. Jadi dan belum ada koreksi-koreksinya. Jadi kelihatannya masih cukup strong dan naik hari ini cukup tinggi diiringi dengan volume yang tinggi. ITMG sendiri juga ini juga cukup bagus walaupun harganya masih ketahan. Tapi kemarin kayak aku ngeliat deh ITMG itu masuk LQ 30. Ya, Hmm. indeks 30 ya, IDX 30 ya. ITMG masuk IDX 30 dan seperti Indi malah masuk LQ45. Jadi memang beberapa call ini Harum juga masuk LQ30 dan PTBA adalah sektor batubara yang diuntungkan dengan adanya ketentuan baru yaitu Blue yang kemarin yang kalau misalnya kita ada ekspor keluar lebih banyak dan supply ke dalam negerinya lebih dikit itu akan kena royalti ya itu lebih besar ya dan PTBA itu kan banyak jual di dalam negeri jadi dia paling diuntungkan dengan kebijakan Blue itu